Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali di materi perkuliahan untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada malam hari ini kita akan memulai kembali ya setelah UTS. Sebelumnya saya informasikan untuk nilai UTS sudah saya kembalikan ya ke kalian masing-masing. Kalian bisa melihat hasil UTS kalian di classroom. Kemudian mungkin ada satu orang yang belum saya nilai karena ada soal yang belum terjawab, yaitu untuk soal project ya esai ya. Mohon bagi mahasiswa yang belum menyampaikan atau mengumpulkan laporan perkuliahannya, mohon maaf, laporan jawaban dari UTS-nya, silakan konfirmasi ke saya. Nah, langsung saja ya kita melanjutkan untuk materi sebelum UTS, yaitu kita sudah masuk ke diagram konteks untuk studi kasus yang sudah saya munculkan, yaitu sistem informasi gudang di PT XYZ. Seperti yang kalian lihat di PC kalian masing-masing, bahwa untuk aplikasi studi gudang ini dia yang terlibat di dalam sistemnya adalah 3 entitas ya, admin gudang, manajer gudang, produksi. Nah, dari 3 entitas ini dia memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah admin gudang, dia hanya login, kelola data master barang, input data incoming barang, kemudian input data outgoing barang. Sedangkan untuk produksi, dia itu perlakuan terhadap sistem adalah login, permintaan barang. Kemudian untuk manajer gudang, yaitu dia mendapatkan laporan-laporan dari hasil aktivitas yang dilakukan, baik itu dari produksi permintaan barang maupun dari admin gudang, master data barang, input data incoming barang, kemudian juga input data outgoing barang. Nah, pada dasarnya sebenarnya untuk admin gudang juga dia akan mendapatkan laporan karena memang kebanyakan aktivitasnya itu ada di entitas admin gudang. Oke, untuk diagram konteks mungkin itu saja ya, cukup karena sebelumnya sudah saya sampaikan juga, ini untuk refresh saja. Nah, lanjut, kemudian yang kedua adalah diagram 0 ya. Jadi untuk tingkatan 2 itu ada pada diagram 0. Jadi diagram 0 ini adalah menjelaskan proses-proses yang terjadi pada diagram konteks ya. Jadi dia sudah dijelaskan proses demi prosesnya. Jadi proses apa saja sih pada sistem informasi gudang yang dilakukan? Yang pertama adalah proses login, yang kedua adalah proses kelola data barang, kemudian ada permintaan barang, ada outgoing barang, dan incoming barang. Saya sengaja ini warnanya berbeda-beda untuk membedakan agar kalian bisa lebih mudah memahami dari aliran datanya ya. Jadi aliran data itu ditunjukkan pada pada garisnya ya. Garis sekarang warna merah berarti itu alur data yang terjadi pada proses tertentu. Misalkan ini kelola data barang, dia memiliki warna merah, maka alur datanya adalah dari admin gudang, data barang, kelola data barang, kemudian dia masuk ke entitas produksi. Nah, bisa kalian pelajari proses demi proses sampai ke proses incoming barang, seperti itu. Oke, ini diagram 0, ini pun sudah disampaikan ya di sebelum UTS. Nah, kemudian yang ketiga adalah diagram tingkat ketiga atau level 1 ya. Jadi kalau untuk tingkat ketiga, tingkat ini disebut dengan diagram level 1. Jadi untuk istilahnya tadi diagram 0, terus kemudian ini adalah diagram level 1. Nah, di mana penjabarannya adalah secara rinci dari setiap proses pada tingkatan sebelumnya. Artinya, proses-proses yang terjadi pada diagram 0 itu nanti akan dijelaskan secara terperinci di diagram level 1. Nah, diagram level 1 karena tadi ada 5 proses, maka di diagram level 1 akan menjelaskan kelima-lima prosesnya ya.
Dilihat di sini adalah diagram level 1 untuk proses 1. Nah, proses 1 tadi kalian bisa lihat untuk level 1 untuk proses 1 adalah proses login, kedua adalah proses kelola data barang, sampai kelima adalah proses incoming barang. Nah, itu dari 55 itu akan dijelaskan secara terperinci di diagram level 1. Nah, diagram level 1 di proses ke-1 adalah proses login, maka semua entitas yang terlibat di sistem ini dia akan melalui proses data login. Untuk data login sendiri saya tidak dijabarkan secara terperinci di diagram konteks, langsung saja sebenarnya ya setiap DFD itu akan menghasilkan sebuah tabel nantinya. Tetapi untuk proses login saya sudah langsung sediakan data login, karena kan ketika alurnya ketika si pengguna login maka harus memiliki tabel atau tabel di dalam database untuk data-data user yang memiliki hak akses di sistem tersebut. Nah, ini data login saya langsung munculkan saja. Dimunculkan saja. Jadi data login, ada data login untuk gudang, data login untuk produksi, data login untuk manajer gudang. Dari tabel data login ini akan diakses oleh admin gudang, akan digunakan oleh admin gudang, produksi, dan gudang manajer untuk masuk ke sistem informasi gudang. Nah, jadi kalau untuk admin gudang maka sesuai dengan diagram konteksnya, untuk admin gudang dia memiliki akses untuk kelola data barang, untuk outgoing barang, kemudian incoming barang. Sedangkan untuk produksi dia ketika login dia bisa aksesnya adalah permintaan barang. Untuk manajer dia akan muncul laporan permintaan barang. Mohon maaf ini saya tidak menampilkan untuk laporannya ya, karena laporan itu adalah bentuk hasil dari aktivitas yang terjadi pada 5 proses ini. Ada keempat proses ya, karena proses login tidak termasuk. Jadi keempat proses ini akan bisa membentuk sebuah laporan yang bisa diakses oleh manajer gudang. Itu untuk yang proses pertama, diagram level 1 proses pertama. Nah, kemudian diagram level 1 proses yang kedua. Nah, untuk proses yang kedua itu adalah kelola data barang ya. Jadi untuk proses kedua adalah kelola data barang yang dimiliki oleh admin gudang, hak aksesnya oleh admin gudang. Jadi admin gudang, aliran datanya adalah data barang. Di sini nanti ada proses 2.1-nya adalah kelola data barang. Kelola data barang itu artinya bisa melakukan select, bisa melakukan perintah insert ya, atau menambahkan data barang, bisa melakukan edit atau update ya. Update berarti mengedit atau merubah data barang, kemudian delete. Delete itu berarti menghapus data barang. Nah, ini dikelola data barang. Nah, kemudian proses yang selanjutnya di dalam proses kelola data barang pun pastinya harus ada validasi untuk kelengkapan data barang. Jadi kelengkapan data barang itu contohnya ketika memasukkan data barang harus atau wajib diisi nama barangnya, bukan hanya kodenya, atau sebaliknya jangan menulis nama barang doang tapi kodenya tidak, karena untuk kode data barang bisa jadi menjadi primary key ya. Nah, dari aktivitas dari dua proses ini maka akan menghasilkan yang namanya data barang. Jadi data barang ini berarti nantinya akan menjadi tabel barang, data master barang. Nah, mungkin di sini belum terbentuk kira-kira tabel barang itu isinya apa saja sih. Nah, nanti kita akan belajar setelah DFD ini, yaitu IRD ya, Entity Relational Diagram. Jadi IRD ini biasanya bisa dilihat atau berdasarkan dari DFD yang sudah dibuat. Nah, kemudian dari tabel barang yang sudah terbentuk dari proses barang, maka data barang tersebut atau tabel barang tersebut akan ditampilkan
di dalam POM-nya yang bisa dilihat oleh orang produksi. Jadi menampilkan data barang itu artinya hasil dari kelola data barang, baik itu menambahkan, baik itu merubah, baik itu menghapus, maka barang tersebut akan bisa dilihat, ya. Dilihat oleh sisi admin, juga bisa dilihat oleh sisi produksi nanti ketika dia melakukan proses permintaan barang, ya. Nah, maka kita akan masuk ke proses berikutnya di level 1, ya proses ketiga, yaitu proses input permintaan barang. Nah, input permintaan barang akan dilakukan oleh orang produksi, ya, entitas produksi. Nah, entitas produksi atau pengguna produksi dia akan melakukan permintaan barang dengan cara proses pilih data barang. Pilih data barang ini berdasarkan apa? Nah, pilih data barang itu berdasarkan data yang ada di tabel data barang. Yang tadi tabel data barang ini adalah hasil dari proses sebelumnya, yaitu kelola data barang. Jadi ketika kelola data barang dipanggil, kemudian proses pada ketiga itu adalah pilih data barang, maka data barangnya akan diinputkan oleh orang produksi. Jadi orang produksi itu milih barang dulu untuk diinputkan, kemudian di proses 3.1 yaitu input permintaan barang. Jadi input permintaan barang bisa jadi misalkan barang A jumlahnya 3. Jadi namanya permintaan berarti POM permintaan barang ke bagian admin gudang. Isinya pastinya dia akan ada nama barangnya, jumlahnya, ya, dan lain sebagainya. Banyak atribut-atribut untuk di POM permintaan barang. Nah, dari POM tersebut nanti akan menghasilkan data permintaan. Nah, data permintaan ini yang disebut nantinya tabel permintaan. Nah, tabel permintaan tadi ya saya sebutkan banyak atribut untuk tabel permintaan. Salah satunya berarti tanggal permintaan, PIC yang minta, nama barangnya, jumlahnya, dan yang lain sebagainya. Nanti bisa dijabarkan atau digambarkan di IRD. Nah, kemudian dari data permintaan barang ini, data permintaan dapat ditampilkan atau menampilkan data permintaan. Jadi menampilkan data permintaan adalah hasil dari input permintaan barang. Jadi hasil input permintaan barang berubah menjadi tabel permintaan. Tabel permintaan akan bisa dilihat baik itu oleh orang produksi sebagai requesternya atau pemintanya atau pemohonnya. Kemudian dia data permintaan tersebut juga akan dialirkan ke bagian gudang, ya, sebagai informasi bahwa ada permintaan barang yang harus dikeluarkan. Nah, seperti itu. Itu alur datanya di proses yang ketiga, yaitu input permintaan barang. Selanjutnya di proses keempat kita sudah masuk ke outgoing barang. Jadi input data outgoing barang di sini, ya. Jadi admin gudang akan melakukan data outgoing atau mengeluarkan barang berdasarkan data permintaan atau tabel permintaan yang diinput oleh orang produksi. Sehingga di POM admin gudang bisa menampilkan data permintaan. Data permintaan ini akan diolah oleh orang admin sebagai data outgoing, kemudian menjadi input data outgoing barang atau input data keluaran barang lah. Input data barang keluar, input data barang keluar. Nah, ketika proses input data barang keluar itu artinya dia akan menghasilkan sebuah tabel yang namanya data outgoing. Ya, data outgoing itu data pengeluaran barang. Ya, sama dengan data permintaan, ya. Untuk data outgoing atributnya nantinya akan ada tanggal keluar barang, terus kemudian ada nama barang yang harus dikeluarkan, kuantitinya berapa, begitu. Nah, ini akan menghasilkan data outgoing barang. Kemudian data outgoing itu akan bisa dilihat juga barangnya akan diterima oleh orang produksi. Nah, jadi kita sudah mendapatkan tadi, ya, ada data barang,
tabel data barang, tabel data permintaan, ada tabel data outgoing. Nah, selanjutnya kita proses kelima yaitu data atau input data incoming barang. Nah, input incoming barang tidak seperti halnya di proses sebelumnya. Kan di proses sebelumnya si admin gudang dapat mengeluarkan barang jika ada permintaan dari produksi. Nah, bagaimana statusnya untuk data barang datang atau barang masuk? Jadi barang masuk ke gudang itu dasar datanya dari mana? Nah, sebenarnya dasar data barang masuk itu harusnya ada proses sebelumnya, ada proses yang lain yaitu pembuatan PO. Nah, pembuatan PO itu adalah biasanya dilakukan oleh orang purchasing. Dia akan membuat order ke vendor untuk dikirimkan barang ke perusahaan. Jadi harus punya database itu dulu. Jadi data tabel data tabel PO. Tetapi itu kita abaikan karena untuk sekupan atau cakupan proses yang akan kita buat di gudang ini hanya dibatasi pada proses pengelolaan barang yang ada di gudang. Jadi tidak terintegrasi dengan sistem purchasing gitu. Jadi ini data PO-nya saya abaikan saja. Atau data PO-nya ceritanya sudah ada untuk data PO-nya. Jadi dari data PO ini bisa ditampilkan nama-nama barang yang ada pada PO tersebut. Misalkan PO numbernya 001, dalam PO tersebut ada beberapa barang yang harus dikirim atau harus dimasukkan ke dalam gudang. Nah, dari berdasarkan data PO tersebut, ya, nanti bagian gudang akan menampilkan data PO berdasarkan PO yang diisi oleh orang purchasing, maka barang-barang yang ada pada PO ini adalah ini. Nah, dari tampilkan data PO, maka si orang gudang harus menginputkan data incoming barang. Data incoming barang maka akan menghasilkan data incoming atau tabel incoming seperti itu. Jadi tabel incoming itu prosesnya adalah dari input data incoming barang. Nah, selanjutnya untuk diagram level 1 itu sudah selesai ya. Jadi karena tadi kita sudah bicarakan bahwa ada 5 proses yang terjadi di diagram level 1. Nah, di diagram level 2 atau tingkatan keempat, jadi tingkatan ini disebut dengan diagram level 2, di mana tingkatan ini menjabarkan secara rinci hasil. Jadi hasil atau proses yang muncul pada bagian sebelumnya. Jadi di tingkatan keempat atau diagram level 2 ini menampilkan hasil-hasil yang terjadi pada proses-proses sebelumnya. Di proses sebelumnya kan ada proses kelola data barang, ada proses permintaan barang, ada proses pengeluaran barang, kemudian ada proses penerimaan barang. Sehingga di level keempat ini adalah return atau pengembalian dari proses-proses sebelumnya. Nah, di tingkat keempat itu siapa sih yang aksesnya? Ya, yang aksesnya adalah manajer gudang ya. Jadi manajer gudang dia akan melihat data barang, kemudian dia untuk melihat data barang maka melihatnya di tabel data barang. Kemudian yang proses kedua adalah melihat laporan barang masuk, maka yang dilihatnya itu berdasarkan tabel data incoming. Nah, kemudian di 2.3 melihat laporan barang keluar, maka si sistem akan mengambil dari data outgoing. Kemudian di 2.4 melihat laporan stok barang. Nah, laporan stok barang adalah hasil operasi dari data barang masuk dikurangi data barang keluar. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan stok itu harus ada proses yang lain yaitu stock taking sebenarnya untuk mengetahui stok awal
barang itu berapa. Jadi untuk mengetahui stok awal di periode tertentu itu harus dilakukan namanya stock taking atau inventory. Nah, mungkin istilahnya berbeda-beda. Tetapi itu ya, jadi stok itu sama dengan stok awal ditambah data incoming dikurangi data outgoing. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan terkait dengan data flow diagram yang terjadi pada sistem informasi gudang XYZ. Nah, untuk penjabarannya mungkin kalian ada algoritma yang berbeda, itu silakan ya, silakan. Saya kasih tugas kalian bisa menggambarkan flow ini di laptop masing-masing, kemudian bisa dikumpulkan melalui Classroom atau di WhatsApp group ya. Atau jika ada pertanyaan yang masih belum paham, kalian bisa ajukan di WhatsApp group. Nanti saya akan jelaskan di grup juga, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan data flow diagram ya. Ini sebenarnya adalah materi di hari kemarin ya. Tetapi videonya mohon maaf baru saya upload di hari ini. Kemudian untuk materi hari ini sebenarnya harus masuk ke IRD ya. Untuk IRD saya akan siapkan materinya seperti biasa ya. Kemudian setelah materi sudah saya buat, saya juga akan membuatkan videonya supaya kalian bisa lebih jelas penjelasan dari teori, baik itu teori untuk IRD maupun praktek dari Entity Relational Diagram. Nah, kemudian untuk Entity Relational Diagram praktikumnya tetap saya mengambil studi kasus yang ini, jadi tetap berjalan ya. Untuk studi kasus yang sistem informasi gudang ini tetap akan saya gunakan sampai ke perancangan sistemnya itu selesai. Kemudian saya perlu informasikan ya terkait dengan aktivitas perkuliahan di Ramadan ini. Mungkin saya kalau ada waktunya bisa jadi meet, tapi kalau tidak ada waktu mungkin kalian juga punya kesibukan masing-masing ya, karena ada yang mungkin sebagian yang pengen melaksanakan taraweh ya, seperti saya tadi juga kan jam 8 baru mulai perkuliahan. Jadi materinya saya akan upload di Classroom, kemudian penjelasannya akan saya upload di YouTube. Dan untuk feedbacknya, jika ada masukan atau ada pertanyaan, kalian bisa ajukan di WhatsApp group atau di Classroom ya, atau Japri juga boleh. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi data flow diagram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.